Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Teresa, kelas A, semester 7, program mata kuliah Sosiologi Terapan. Baik, jadi hari ini saya akan membahas buku ke-9 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Jadi di dalam buku ini lebih berkaitan membahas tentang cyber di dalam media itu sendiri. Oke, berlanjut ke halaman slide berikutnya berkaitan dengan politik konflik cyber. Jadi di sini di dalam buku ini terdapat konflik politik di dunia maya. Cyber itu sendiri adalah dunia maya, dunia semu yang diciptakan oleh media itu sendiri. Jadi ketika seorang berselancar di media itu dan dia begitu menghayati dan memasuki lebih dalam memasuki dunia maya itu, dan di dalamnya memuat berbagai isu tentang politik dan lain sebagainya di dalam sisi kehidupan masyarakat. Ketika seorang sudah nyaman untuk bersosial media, menggunakan media dan lebih cenderung aktif dalam dunia sosial media, maka apapun, banyak juga para pengguna media sosial, apapun yang dihasilkan atau apapun yang diberitakan oleh media itu sendiri ditelan bulat-bulat oleh para pengguna media tanpa menyaring dulu apakah informasi ini benar atau tidak, sehingga terkadang banyak sampah-sampah atau berita hoax yang bertebaran di dalam media itu sendiri tidak difilter atau disaring oleh para pengguna media, sehingga berita yang awalnya merupakan berita yang berbau sara, ujaran kebencian dan lain sebagainya, dapat menyebabkan sebuah konflik di dalam politik itu sendiri. Bagaimana ketika seorang berselancar dan ada berbagai konflik politik yang terjadi, seperti banyak sekali partai politik yang saling menjatuhkan di dalam media sosial, media itu sendiri, di dalam penciptaan media cyber media itu, sehingga dalam dunia media yang oleh Jean Baudrillard disebut sebagai sebuah agenda setting yang membuat seorang individu atau masyarakat tidak dapat membedakan mana yang menjadi bagian realitas semu atau realitas semu dan realitas nyata. Realitas bagi entitas dari kehidupan masyarakat itu tidak dapat dibedakan, dan tidak dapat masyarakat atau individu tidak dapat membedakan realitas nyata dan realitas semu yang diciptakan media melalui agenda setting. Jadi di sini banyak sekali konflik-konflik politik yang terjadi akibat dari masyarakat yang terlalu konflik yang diciptakan oleh media maya atau media yang bersifat semu itu sendiri. Kemudian di sini ada gerakan politik dan penggunaan internet. Jadi memasuki dunia yang semakin modern dan memasuki era revolusi 4.0 atau 4.0, semua gerakan politik, semua cakupan kegiatan-kegiatan politik, bakal calon atau para pemimpin, kinerja politik dan lain sebagainya, semua diberitakan di dalam internet itu sendiri, di dalam media itu sendiri, sehingga dengan media internet dapat mempermudah seorang mengakses berita-berita politik. Contohnya baru-baru ini ketika terjadi pemilihan roda estafet pemerintahan Amerika Serikat, hari itu juga kita dapat mengetahui siapa yang menjadi pemimpin dan siapa yang menjadi bakal calon di dalam pemerintahan Amerika Serikat itu sendiri. Jadi di sini banyak gerakan-gerakan politik yang diciptakan dari penggunaan internet itu sendiri. Jadi di sini dengan internet menjadi media untuk politik, maka hari ini banyak sekali kampanye-kampanye yang dilakukan lebih ke menggunakan media internet
internet sebagai media untuk menyalurkan visi dan misi untuk dikenal kalayak ramai dan dikenal publik. Para kandidat politik lebih menggunakan internet sebagai media untuk memperkenalkan dirinya, media untuk mempromosikan dirinya, untuk mengkampanyekan dirinya, sehingga pada akhirnya dalam pesta demokrasi di dalam politik itu sendiri sebagai partisipasi pesta demokrasi dalam politik itu sendiri bisa dapat diakses dengan mudah melalui internet. Banyak juga akun-akun media sosial yang berkaitan dengan para petinggi bangsa atau pejabat bangsa yang digunakan untuk yang menggunakan media internet sebagai medianya. Di sini internet juga dapat membuat seorang berpartisipasi dalam hal berkaitan dengan demokrasi dan partisipasi politik. Dan ketika berbicara partisipasi politik, maka kita akan tidak terlepas dari kekuasaan itu sendiri. Bagaimana para bakal calon ingin memperjuangkan kursi untuk memperoleh kekuasaan dengan berkecimpung di dalam bidang politik. Mereka dapat memperkuat kekuasaan mereka. Kemudian ada juga wacana di dalam dunia maya itu sendiri, sehingga pada akhirnya di dalam dunia maya itu sendiri ada kekuasaan politik, ada kekuasaan politik itu. Kemudian berlanjut ke bab berikutnya berkaitan dengan 3 teori dari gerakan sosial. Seperti yang kita ketahui bersama, berbicara tentang gerakan sosial, maka tidak akan terlepas dari substansi gerakan sosial yang berkaitan dengan gerakan sosial muncul karena adanya ketidakadilan di tengah kehidupan masyarakat, yang mana adanya ketidakadilan sehingga dengan adanya kesadaran masyarakat membuat sebuah gerakan sebagai proses untuk menyampaikan kepada para pejabat dan para petinggi bangsa bahwa kebijakan ini salah, perbuatan ini salah, ini tidak adil untuk masyarakat yang lainnya. Dan di sini gerakan sosial atau social movement muncul sebagai bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan oleh kaum-kaum kelas atas. Di sini ada proses farming atau identitas. Farming di sini berkaitan dengan identitas. Kemudian ada teori konflik, di mana teori konflik yang kita kenal yaitu salah satunya adalah teori konflik dari Ralph Dahrendorf yang mengatakan bahwa semakin kompleks, semakin plural, semakin majemuk suatu masyarakat, maka semakin besar peluang terjadinya konflik. Jadi di sini ketika masyarakat memasuki revolusi 4.0, di sini masyarakat memasuki revolusi 4.0 atau revolusi 4.0, maka di sini akan peluang terjadinya konflik semakin besar. Dengan perkembangan zaman dan proses globalisasi yang semakin cepat dan pesat, maka peluang terjadinya konflik sangat besar di dunia maya maupun di dunia nyata. Kemudian ada lingkungan konflik. Jadi di sini dengan adanya dunia maya akan memperluas konflik yang terjadi di masyarakat. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan perang informasi. Di sini ada peretas atau hacker. Dengan kecanggihan media yang semakin hari dan semakin berkembang secara pesat, maka di sini adanya hacker atau
orang-orang yang meretas akun-akun. Contoh baru-baru ini, ketika terjadi Omnibus Law, banyak sekali akun-akun DPR yang diretas oleh para hacker. Hacker-hacker Indonesia saat ini juga merupakan hacker-hacker yang andal di bidangnya. Mereka bisa menghacker informasi dari pemerintahan Israel maupun lain sebagainya. Ada sekitar 4 atau 5 hacker di Indonesia yang dengan teknologinya mereka dapat melakukan pembobolan data atau informasi penting dalam sebuah negara. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan perang informasi dan terorisme. Jadi di sini berkaitan dengan perang informasi, ketika hacker dapat meretas informasi dari akun-akun publik, akun-akun para pejabat, maka di sini banyak juga yang disalahgunakan. Jadi banyak juga hacker yang bekerja sama dengan para terorisme untuk membuka data tersebut dan untuk melakukan tindakan terorisme di dalam sebuah negara. Kemudian berlanjut ke slide berikutnya, berkaitan dengan konflik cyber sosiopolitik. Jadi di sini pembangkangan Tiongkok. Di sini ada pembangkangan Tiongkok dan internet sebagai media. Jadi di sini internet di dalam konflik cyber politik, sosial politik, yang dijadikan sebagai media adalah internet itu sendiri. Jadi di sini internet sebagai media, maka ada konflik di dalam dunia maya tersebut. Kemudian bab selanjutnya berkaitan dengan pengaruh internet pada file perang Irak. Jadi di sini ada peran internet. Jadi dalam pengaruh internet sangat besar. Jadi ketika adanya para hacker, mereka bisa dapat memperoleh informasi-informasi yang bersifat rahasia dari sebuah negara dan dapat melakukan perang tersebut dapat melakukan perang di dalam Irak tersebut. Kemudian ada pengaruh internet pada liputan media. Jadi di sini dari liputan media dengan agenda setting, maka media sangat powerful untuk mempengaruhi pikiran seorang. Dengan adanya media, ketika media memberitakan berita yang tidak aktual atau tidak sesuai dengan fakta di lapangan, maka di sini merupakan hal yang sangat fatal dan banyak juga masyarakat yang akan dirugikan dari pemberitaan media yang salah. Kemudian di sini dampak perang di internet itu sendiri. Jadi di sini ketika perang terjadi, maka banyak sekali orang-orang yang secara tidak sengaja melakukan perang di internet itu sendiri. Kemudian selanjutnya sekian dan terima kasih.